Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan She Magazine Sharing and Empowering, sebuah acara persembahan dari VOA untuk kita semua, dan kita mengangkat berbagai kisah-kisah menarik tentang perempuan dan juga kisah inspiratif lainnya yang bisa kita sharing di sini untuk Anda semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Dan kayaknya nih sekarang ini sudah banyak sekali teman-teman kerabat yang sudah traveling. Sudah datang ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa, ataupun juga ke negara-negara tetangga lainnya dari Indonesia. Dan kalau buat Anda yang ingin ke Amerika, katanya udah nggak perlu PCR lagi ya, Naya? Benar sekali, tidak menggunakan PCR lagi. Namun, walaupun airlines tidak mewajibkan menggunakan masker, kita harus tetap prokes ya. Iya, benar sekali. Tetap prokes, bawa maskernya, dan juga kalau walaupun sudah ada keringanan, tapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Pemirsa, She Magazine selalu mengangkat cerita-cerita inspirasi bagi kita semua dan juga berita-berita tentang para perempuan dari seluruh mancanegara. Ratu Denmark, Margrethe, pada akhir Juni meresmikan museum baru, Flug, yaitu Museum Pengungsi Denmark. Bangunan seluas 5.000 meter persegi di Oksbøl ini termasuk bangunan yang digunakan menampung 35.000 pengungsi Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Dan juga ada tentang kisah lain pengungsi Suriah berusia 19 tahun, Rahima Abdullah, yang datang ke negara itu sekitar 6 tahun lalu. Para perempuan di kota Zaporizhzhia, Ukraina Selatan, belajar menggunakan senapan serbu Kalashnikov sebagai bagian dari program pelatihan tempur perkotaan mempersiapkan serangan Rusia. The Sixth Sense adalah pusat pelatihan keamanan di kota itu yang menyediakan program bertujuan melatih perempuan menggunakan senjata api. Para perempuan Armenia merayakan keragaman bunga dan tumbuhan melalui festival musim panas. Para peserta pameran itu menyelenggarakan lokakarya untuk mendorong pengunjung mencoba teh herbal, belajar memasak dengan bumbu tradisional, dan merangkai karangan bunga. Mahkota karangan bunga adalah simbol di festival tumbuhan dan bunga di Armenia. Pemirsa, para pecinta game atau gamer pasti tahu dong kalau misalnya game itu sukses tergantung dari berbagai elemen. Contohnya tentang alur cerita, background story, audio, bahkan musik pendukungnya itu juga penting untuk suksesnya sebuah game di pasaran. Iya, penting sekali. Dewa Putu Brata, pemimpin kelompok gamelan Cudamani di Ubud, Bali, yang juga direktur musik gamelan Sekarjaya di San Francisco, California ini semakin dikenal secara internasional setelah salah satu karyanya menjadi musik dalam video game PlayStation, Kena, Bridge of Spirit. Ya, di mana-mana saya kira perkembangan gamelan Bali semakin diminati dan semakin mempunyai tempat yang bagus di Amerika. Inilah Dewa Putu Berata, seniman Bali terkenal di Amerika yang telah mengajar gamelan di negeri Paman Sam sejak 1995. Dewa Berata adalah pemimpin gamelan Cudamani yang berbasis di Ubud, Bali. Ia juga direktur musik gamelan Sekarjaya, kelompok gamelan paling terkenal di luar Bali yang telah berdiri selama 4 dekade di San Francisco Bay Area. Kiprahnya sebagai penggiat seni budaya Bali telah membawa nama Dewa Berata ke tingkat internasional. Ia pernah menjadi konsultan budaya untuk film animasi Raya and the Last Dragon, produksi Walt Disney Studio. Agar mereka merasakan perasaan culture-nya, musiknya, cara orang berjalan, cara orang duduk, berekspresi, misalnya sopan santun, tatan-tatan yang tidak boleh di Indonesia, bilang atau di Bali. Bekerja sama dengan komposer Jason Kelari, Dewa Berata dan kelompok gamelan Cudamani membuat musik original Kena Bridge of Spirit, sebuah video game aksi petualangan untuk PlayStation. Ketertarikan saya pertama justru karena saya ingin gamelan itu digunakan dengan baik, dengan semestinya, tidak hanya asal copot. Nah, kedua, saya mau juga tertarik juga karena cerita yang dipakai itu seperti cerita Bali, persis konsepnya seperti Bali ini, mengembalikan roh-roh itu ke
ke asalnya gitu. Video game ini memperoleh 4 nominasi pada Design Innovative Communicate Entertain atau DICE Award di Las Vegas awal tahun ini, sebuah acara pemberian penghargaan tahunan bagi games terbaik dalam industri video game. Di antaranya untuk kategori komposisi musik original dan karakter untuk Dewa Ayu, Putri Dewa Berata sebagai pengisi suara. Ya, dalam game Kena itu materi yang saya pakai ada vokal di sana dengan berbagai rasa. Saya ambil banyak dari nuansa kidung itu, tapi saya ada ambil dari kidung yang sudah ada. Saya buat kekawin juga begitu. Nuansanya saya ambil, perasaannya, lalu saya bikin yang baru. Walau tak berhasil memenangkan penghargaan, namun tantangan membawa musik tradisional Bali ke dalam sebuah game diakui sulit oleh Brian Bambush, dosen musik University of California Santa Cruz yang pernah belajar gamelan dengan Dewa Berata. He's an incredibly talented musician, and he composes slightly different music, and I think he's really talented in being able to express his own compositional voice and create successful music for different skill levels, right? And that's something that is really difficult to do as a composer, and can be a very highly skilled, highly valued skill. Dewa Berata juga ingin mendorong anak-anak muda yang menggeluti musik gamelan agar berani membawa musik ini ke tingkat internasional, tentunya tanpa meninggalkan kaidah-kaidah tradisional. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Pak Dewa Putu Berata keren banget sih musiknya, memberikan nuansa mistis dan otentik dari budaya yang direpresentasikan di video game tersebut. Keren banget kolaborasinya. Mudah-mudahan ada kolaborasi lainnya dan juga karya-karya berikutnya kita tunggu ya Pak Dewa. Dan pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Satu hal yang jelas, korban dari perang ini adalah kebanyakan anak-anak yang tidak hanya harus mengungsi, namun juga kehilangan para orang tua di medan perang. Ya, sedih sekali. Dan untuk itu, seorang musisi Rusia, dia tidak gentar kehilangan audiens di negara asalnya di Rusia. Ian Maxine, dia melakukan sebuah konser di Amerika, seorang pemain cello dan juga seorang penulis lagu dan produser. Dia menggunakan konsernya sebagai platform untuk menggalang dana bagi anak-anak korban perang Ukraina-Rusia. Komposer dan pemain cello terkenal kelahiran Saint Petersburg, Rusia, Ian Maxine, melakukan rangkaian konser penggalangan dana di Amerika untuk anak-anak Ukraina. Maxine tidak bisa tetap bersikap masa bodoh seakan semuanya baik-baik saja. When it comes to musicians, the majority are afraid they will lose their audience. I made my choice on day one, and I lost all my Russian audience and the chance to perform in Russia. But I didn't hesitate for a second. Dana yang terkumpul dari konsernya akan langsung diberikan kepada yayasan-yayasan di Ukraina. Our goal is to help children who suffered as a result of the war. We will raise funds for the Akhmadid Children's Hospital and other hospitals as well. Our job is to fundraise for medical equipment, for medical supplies and everything for the kids that have suffered from the Russian invasion of Ukraine. Uang yang terkumpul dari hasil penjualan lukisan-lukisan karya seniman Rusia dan Ukraina ini juga akan dikirim ke Ukraina. I want to help children. I want them to grow up mentally healthy. The most important thing is for them to get through this period of pain and fear in the least traumatic way possible. I want them to grow up to be good people that will build our future.
Menurut Maxine, semua orang bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang. I feel a certain responsibility and I'm doing everything I can to atone, to minimize the harm that is being inflicted today by what is still my native country, my motherland. I love my motherland and I won't allow anyone to accuse me of being a traitor or of not being a patriot. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Resikonya cukup berat ya bagi Ian Maxine ini. Dia bisa dibenci di negaranya di Rusia, namun dia tetap tidak menghentikan upayanya untuk membantu para pengungsi anak-anak Ukraina ini. Kudos untuk Ian Maxine. Oke pemirsa, kita akan beralih ke dunia teknologi. Robot sudah lama dipakai di bidang manufaktur. Kini para ahli mengembangkan perangkat lunak gratis untuk membuat perangkat robotika semakin cerdas sehingga bisa memanen buah atau meraih barang secara lebih akurat. Ini mungkin terlihat seperti permainan anak-anak, tapi membuat lengan robot bisa mengambil barang yang tepat dengan hati-hati perlu banyak kecerdasan. In the R&D community, a lot of this is taking as many off-the-shelf parts and, some duct tape and some glue. Mesin ini cocok melakukan tugas yang berulang dan presisi. Perusahaan software membuat mesin ini menjadi pintar dengan menulis instruksi perangkat lunak agar lengan robot bisa memanen tanaman, bekerja di lautan, dan banyak lagi menurut pakar robotika Kat Scott. What single thing are they doing? And it's like, well, what single thing do I do with my hand? Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet. And so what we're trying to get to is there are robots that are better at grabbing things and better at moving things. Picnic Robotics, sebuah perusahaan di Boulder, Colorado, membuat software yang memudahkan mengoperasikan lengan robot dari jarak jauh atau melatih lengan melakukan tugas. Essentially, this software allows you to take just about any robot arm that's out there on the market today and take it into any place and start working with it and start building something without having to really think too hard about how to program it. Dalam kunjungan ke Picnic Robotics, anak-anak ini melihat berbagai kemungkinan. It's really cool to have a robot that can maybe do everything for you. Perusahaan teknologi sering merahasiakan kode software mereka. Tapi Picnic adalah salah satu yang menawarkan perangkat lunak open source yang bisa dilihat dan disempurnakan para pengguna. Menurut insinyur robotika Picnic ini, perangkat lunak open source Picnic tingkat dasar tersedia gratis. You can find it online and there are a lot of tutorials, so you can try it at home. You don't even need a robot, you can do a lot of things in simulation. Ketika para insinyur di seluruh dunia menambahkan kecerdasan mereka ke dalam kode robotika, maka mesin ini siap untuk melakukan lebih banyak hal lagi dibanding sebelumnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Senang juga ya lihat liputan tadi, banyak sekali anak-anak perempuan yang berminat dengan teknologi robot tersebut dan perusahaannya juga sangat terbuka dengan teknologinya. Iya, jadi ingat dengan Science Summer Camp buat anak-anak mengisi liburan musim panas. Oke pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Pekerjaan yang digeluti imigran Indonesia di Amerika bermacam-macam. Salah satunya adalah menjadi pekerja rumah tangga PRT seperti yang dijalani Misia Rani, perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur. Dan meskipun ia bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga, Misia juga senang dan bangga. Gajinya sekitar 50 juta per bulan dan dia sudah mengikuti majikannya ini selama lebih dari 21 tahun. Dia senang sekali karena juga dianggap sebagai bagian dari keluarga. Beginilah kerja di Amerika,
Setiap hari nyuci kamar mandi, terus ya pekerjaan rutin rumah. Jadi harus selalu dibersihkan. Apapun itu kita syukuri, nikmati. Karena apa? Saya melakukannya dengan senang. Miss Yahrani atau yang akrab disapa May sudah 21 tahun menjadi pekerja rumah tangga keluarga Dr. Carey di Gettysburg, Maryland. Waktu itu saya belum pernah sama sekali ngomong Inggris. Bisanya cuma yes or not. Pakai isyarat. Jadi bosku do this, ini taruh sini gitu. Understand sedikit. She was so shy. And I remember talking to her and she knew very little English, but she just smiled, beautiful smile, but very quiet. And I thought, okay, let's try, because I know people from Indonesia are so sweet and kind, and I thought, okay, well, let's try. Berawal dari bahasa isyarat, hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan kerja. Yes. Yeah, May would tell us stories of other people that worked in other countries for different bosses, and it was a true boss-laborer relationship. And we couldn't even imagine that, but we would never. That's not who we are. We want May to feel her freedom is here in our house with us, because that's who we are. Ya, aku merasa sebagai pembantu, tapi berhubung menganggap aku sebagai family, jadi ya aku tetap koridorku sebagai pembantu ya membantu, kan gitu. Mereka nggak membedakan antara pembantu dengan majikan. Apapun yang mereka makan, kita makan. Apapun mereka ada ini, kita ya kayak gitu. Dan nggak pernah kok misalkan ada orang banyak, oh kamu pembantu, nggak ada. Michael, bungsu dari pasangan Carey Debbie, berusia 18 bulan saat May datang ke rumah ini untuk mengasuhnya. Ia sekarang sudah kuliah di tingkat akhir. She was almost like my second mother, I guess you could say, She kind of aside from my parents, I would say she also raised me, because when they weren't around, I was with her all the time. And yeah, she was also just my best friend growing up when I was really young. Aku dibilang mboknya yang kedua gitu loh. Jadi di situ kemarin berangkat kuliah saya tangisin, tak kirain nggak balik. Ternyata tiap minggu May I'm coming. Jadi ya itulah, jadi Michael tetap aja Michael nggak bisa pergi dari saya. Di rumah ini, May yang asal Ponorogo, Jawa Timur ini bekerja 5 hari dan 2 hari libur. Sebulannya ada 60-50 juta lebih. Pokoknya saya itu kerja itu demi keluarga di Indonesia. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan saudara-saudaraku. Nggak cuman orang tuaku. Kalau orang tua memang aku nomor 1. Apapun dia minta, apapun dia ini, saya membahagiakan orang tua pertama. Yang lainnya kayak keponakan, adik, semua udah saya bantu. Sebelum bekerja di keluarga Dr. Carey, ia pernah bekerja di Arab Saudi dan keluarga Arab di Amerika Serikat. Di situ aku bersyukur. Sekian tahun saya kerja di Arab itu ada 10 tahun. It's so bad. Nggak ada baiknya orang. Di sini kok saya menemukan Dr. Carey. Jadi disitulah saya jadi, gimana ya. Aku makanya nggak maulah ninggalin atau itu. I don't know if there is ever an end game with this. Yeah. May says she may move back to Indonesia. I'm like, you better make room for me on the train and plane there. And so I don't think there's an end game. I mean, I think that we love each other so much. And that's where I say, oh my gosh, I'll always need you, because she's really been my lifeline. Mereka pun nggak pengen kehilangan aku, dan aku pun kayak berat sama mereka. Ya Indonesia ya kita tetap ya di Indonesia gitu loh. Cuman kita nggak tahu kapan nanti balik, insya Allah. Dari Gettysburg, Maryland, Supriyono, VOA. Terharu sekali mendengar kisah Ibu Misiah ini, gigih dan kerja keras. Dan keluarga tempat ia bekerja pun sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga.
Sukses terus untuk Ibu Misia, sabar dan kerja kerasnya pasti akan menjadi hasil. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Kita harus undur diri dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!